Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat walafiat. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa ketemu lagi secara langsung lewat tatap muka. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Nanopartikel. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita di minggu sebelumnya terkait dengan karakterisasi nanopartikel. Kalau minggu kemarin kita membahas karakterisasi nanopartikel melalui UV vis, kemudian FTIR dan XRD, maka hari ini kita akan melanjutkan karakterisasi dengan menggunakan microscope elektron sejenis SEM, maupun particle size analyzer. Sebentar, saya akan share slide dulu. Nah, karakterisasi selanjutnya yaitu melalui TEM. Orang awam menyebutnya itu sejenis mikroskop elektron. Jadi TEM itu singkatannya dari Transmission Electron Microscope. Nah, fungsinya apa? TEM itu digunakan untuk mengetahui morfologi atau bentuk nano yang dihasilkan. Jadi misalkan, kan sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, bentuk dari partikel nano itu macam-macam. Ada yang bentuknya batang atau rod, ada yang bentuknya sferik atau bulat, ataupun ada yang bentuknya wire seperti kayak keriting-keriting yang di bolam lampu seperti itu. Nah, untuk mengetahui bentuknya kayak apa, itu kita memerlukan alat yang namanya TEM. Nah, yang kedua, selain digunakan untuk mengetahui morfologi atau bentuk nanopartikel, dia juga digunakan untuk mengkonfirmasi, memastikan hasil pengukuran menggunakan particle size analyzer. Apakah bentuk partikelnya itu homogen atau heterogen. Misalkan nano yang kita sintesis apakah bentuknya sferik atau bulat semua, apakah bentuknya rod atau batang semua. Nah, itu bisa dikonfirmasi memakai TEM ini. Nah, dalam analisis TEM itu sampelnya itu bisa padat maupun bisa cair. Prinsip kerjanya, di dalam alat TEM itu ada yang namanya pistol elektron. Pistol elektron itu menembakkan elektron mengenai sampel. Jadi elektron itu menembus sampel yang ada, elektron menembus sampel yang ada pada TEM ini. Nah, setelah itu elektronnya itu mampu menembus sampel dan hasil tembusan elektrod itu yang dinamakan citra itu diolah menjadi gambar. Nah, ini bagian-bagian TEM. Ini alatnya yang besar ini. Jadi TEM itu memerlukan suatu ruangan khusus sendiri dan itu suhunya harus benar-benar dingin karena memang untuk menjaga hamburan atau berkas tembakan elektron yang ada di dalamnya. Nah, ini isinya ada sumber cahaya, kemudian ada lensanya, terus kemudian ada kondensornya, terus kemudian stage-nya. Stage ini tuh untuk menempatkan sampel. Jadi kalau Anda bertanya, Bu, kita kan untuk analisis perlu banyak nano emas, apakah dengan TEM itu kira-kira butuh emas berapa mili? 1 mili atau setengah mili saja itu cukup untuk analisis TEM. Jadi dalam persiapan sampelnya itu si logam tipis, ada logam tipis, satu titik itu dicelupkan ke dalam sampel. Nah, kemudian logam tipis itu tadi dimasukkan ke dalam sel untuk tembakan elektron. Jadi yang dibutuhkan sampelnya itu memang sangat sedikit. Anda tidak perlu khawatir. Nah, ini nanti hasilnya diolah ke dalam citra, bentuknya seperti ini. Ini nanopartikel bentuk sferik, bulat. Yang kiri ini nanopartikel yang belum di capping dengan asam para amino benzoat. Ini hasil penelitian saya, bentuknya kalian bisa lihat bentuknya sferik seragam, bulat seperti batu. Terus kemudian yang kanan ini dia nanopartikel yang sudah tercapping asam para amino benzoat atau PABA. Bentuknya seperti ini, masih tetap bulat. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan
pengkepingan atau pelapisan ataupun penstabilan itu tidak mengubah ukuran nanopartikel, tidak mengubah bentuk nanopartikel. Nah, ini tadi nano emas yang sudah terstabilisasi Paba. Nah, ini nano emas yang sudah terstabilisasi ketika digunakan untuk mendeteksi krom 3. Anda bisa lihat pada gambar ketika si nano emas ini berkontak atau berinteraksi atau bereaksi dengan krom 3, dia menjadi teragregasi. Teragregasi itu mengumpul kemudian mengendap. Jadi membuat, karena dia klasternya ngumpul, akhirnya ibaratnya kayak senyawa ngumpul kemudian pecah. Kalau di sini mengendap. Nah, ini citranya bisa terlihat pada gambar TEM. Ini sferiknya menyendiri, ketika ada krom 3 itu mengumpul. Anda bisa lihat. Begitu juga dengan ketika mendeteksi dengan krom 6 yang di poin C, ini juga AU nanopartikelnya mengumpul kemudian mengendap. Nah, ini bisa kita buktikan teragregasi enggaknya. Apakah ini pasti teragregasi? Kepastiannya itu melalui citra TEM. Nah, yang kedua yaitu saudaranya TEM namanya SEM, Scanning Electron Microscope, EDX. Biasanya digabungkan dengan EDX. Apa itu? EDX, Energy Dispersive X-ray. Jadi alat dengan SEM kemudian dilanjutkan dengan dispersi dengan sinar X. Fungsinya untuk apa? Ini sama, dia menggunakan mikroskop elektron. Fungsinya untuk menggambarkan bentuk permukaan material. Jadi kalau SEM itu menggambarkan bentuk permukaan. Bentuk permukaan itu morfologi, jadi kasarannya, permukaannya kasar atau halus seperti itu. Nah, biasanya kalau di SEM ini disambungkan dengan EDX, itu EDX-nya bisa mendeteksi berapa persentase atom yang dikandung dalam suatu senyawa. Misalkan dalam nano emas dalam nano emas itu AU-nya berapa persen AU emasnya? Karena dia misalkan nano emasnya dengan reduktor asam askorbat, berapa persen atom H-nya, berapa persen atom O-nya, kemudian berapa persen atom C-nya. Nah, itu semua nanti bisa kita deteksi memakai EDX. Makanya SEM ini sering digabungkan atau dikopling dengan EDX. Nah, prinsipnya SEM hampir sama dengan TEM. Kalau pada TEM tadi, dia untuk mengetahui bentuk dari nanopartikel, itu elektron itu ditembakkan pada sampel itu sampai tembus. Itu kalau SEM. Nah, kalau TEM. Kalau pada SEM, itu berkas elektronnya hanya ditembakkan pada permukaan sampel. Kalau SEM, ingat ya, bedanya TEM sama SEM, prinsipnya. Kalau SEM, itu elektronnya ditembakkan oleh pistol elektron pada permukaan sampel. Nah, ini ditembakkannya hanya permukaan sampel. Nah, sehingga pada SEM ini sampel tidak ditembus oleh elektron. Nah, nanti dari hasil permukaannya tadi menghasilkan pola tumbukan elektron. Nanti ditangkap oleh detektor, diolah menjadi citra gambar. Kalau pada TEM yang kita bahas sebelumnya, itu sampelnya itu elektronnya mampu menembus sampel. Bedanya hanya itu. Mereka sama-sama keduanya mikroskop elektron. Kalau SEM itu tembakan elektronnya pada permukaan, sehingga dia berfungsi untuk mengetahui morfologi atau bentuk permukaan material. Sedangkan pada TEM, itu tembakannya mampu menembus sampel. Nah, karena dia mampu menembus sampel, maka pada TEM itu bisa digunakan untuk mengetahui bentuk nanonya itu apa aja yang ada di dalam suatu sampel. Itu perbedaannya. Nah, jadi selain untuk mengetahui morfologi atau bentuk permukaan nano, si SEM ini juga untuk mengetahui topografi. Topografi itu apa? Tekstur atau kekerasan. Oke, nano emas yang direduksi dengan asam askorbat bentuknya agak kasar. Oh, bentuknya agak halus. Ini bisa diketahui menggunakan SEM. Nah, kalau EDX tadi, koplingannya SEM yang digabungkan dengan EDX, EDX-nya ini berfungsi untuk mengetahui komposisi atom penyusun dari suatu senyawa pada mapping atau mapping pemetaan unsur. Nanti akan kita lihat bagaimana contohnya di slide berikutnya. Nah, ini hasil analisis menggunakan SEM EDX dari AU nanopartikel. Ini lihat,
Tadi kalau di TEM tadi kan Anda bisa lihat bentuknya sampai, oh bentuknya nanoemas itu bulat-bulat. Nah, kalau pada di sini, pada SEM, itu Anda nggak bisa melihat bentuk seperti itu. Kalau pada SEM, ini Anda mengetahui bentuk permukaannya saja, seperti ini. Ini permukaannya kasar, agak kasar pada nanoemas ini. Kalau yang kiri ini nanoemas, kalau yang kanan ini nanoemas yang sudah capping atau terstabilisasi asam para-aminobenzoat. Ini hasil penelitian saya. Nah, ini kalian bisa bedakan, ini nanoemas yang sebelum tercapping dan sesudah terstabilisasi bentuknya agak kasar, tetapi permukaannya rata, tidak mengumpul. Tapi ketika dia digunakan untuk mendeteksi logam krom 3, otomatis dia berinteraksi dengan krom 3. Emasnya mengumpul. Ini terlihat juga dari citra SEM pada permukaan. Begitu juga ketika dia bertemu dengan logam berat krom 6. Jadi membuatnya itu teragregasi emas-emasnya mengumpul. Ini bisa terlihat dari citra TEM pada poin B. Citra SEM pada poin B ini. Anda bisa melihatnya. Nah, ini citra EDX. Nah, EDX itu tadi seperti saya katakan untuk menentukan komposisi atom penyusun senyawa. Bentuknya seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini berkas tembakan elektron pada kilo elektron volt. Terus yang di sumbu Y ini counts atau hitungannya. Nah, nanti yang Anda perhatikan ketika Anda mendapatkan citra EDX, yang Anda perlu perhatikan itu di bawahnya ada komposisi atom penyusun. Nah, ini di sini pada sekitar 1,8 kilo elektron volt ada atom AU. Di sekitar 2 ada AU lagi. Di sekitar 2,3 ada AU lagi. Di sekitar 3,5 ada atom krom. Di sekitar 5,5 ada atom krom. Nah, ini ada sendiri. Nah, nanti di bawahnya ini ada library-nya atau ada tulisannya, misalkan elemen C, unsur C. C ini masanya berapa persen? Atom C. Atom C itu sebanyak 19,77%. Kemudian atom N sebanyak 8%. Atom O 11,27%. Jadi komposisi atom berapa persen yang ada di dalam suatu senyawa tersebut ini bisa diketahui dengan adanya EDX itu tadi. Nah, itu untuk mengetahui atom. Nah, selain itu, pada EDX itu juga untuk mapping. Mapping itu kayak citra, kayak lukisan, gambaran warna seperti itu. Nah, Anda lihat yang saya tunjukkan memakai mouse ini, warnanya ada warnanya merah campuran dengan kuning-kuning, sehingga kelihatan seperti merah hijau. Ini apa, Bu? Ini nano emas yang sudah terstabilisasi dengan PABA, yang digunakan untuk mendeteksi atom krom 3. Nah, Anda lihat yang merah ini keterangannya, ini gambar total kalau bersatu. Ini keterangannya, yang merah ini AU atau emas, yang kuning ini krom. Jadi kromnya mengagregasi, membuat emas-emasnya mengumpul. Nah, ini merah emas, yang kuning hijau ini kromnya. Nah, mapping itu seperti ini. Nah, kemudian alat selanjutnya yaitu yang ketiga PSA atau Particle Size Analyzer. Nah, ini fungsinya yang pertama, dia untuk mengetahui distribusi ukuran partikel. Distribusi itu apa? Sebaran ukuran partikel. Misalkan Anda mendeteksi nano emas, Anda membuat nano emas. Oke, karena sekarang matahari bersinar semakin garang, Anda membutuhkan misalkan nano perak sebagai campuran bahan tabir surya atau penahan UVA dan UVB untuk mencegah kanker kulit, dipakai untuk kosmetik misalkan. Nah, ini kalau di kulit itu otomatis dibutuhkan nano emas yang bisa masuk ke kulit. Otomatis diameternya berapa? Misalkan diameternya Anda membutuhkan misalkan diameter 20 sampai 30 nano. Nah, dengan adanya particle size analyzer ini Anda bisa mengetahui nano emas yang saya produksi ini mengandung ukuran 20 sampai 30 nanometer itu berapa persen? Taruhlah 70%, 80%. Nah, kalau misalkan ternyata ukuran yang Anda maksud, saya ingin menghasilkan nano dengan ukuran 20 nano, ternyata kok hanya ada 30%, berarti apa? Kualitas